sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita Bamak, apa kabarnya sore hari ini? Oh, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua ada sore hari ini karena Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Amin. Baiklah, sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Dia, Tuhan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Suci, suci, suci.
Wanita Bamak untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini semua hanya anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menaikkan pujian, biarlah pujian yang kami naikkan selalu menyenangkan Engkau. Engkau pimpin Tuhan setiap ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hentar umat-umat-Mu Tuhan yang belum sampai di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali Ibu sekalian untuk duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sukacita yang besar bagi kita semua kalau kembali setelah sekian lama kita bisa kembali dipersatukan Tuhan dalam satu persekutuan yang indah untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Mari mungkin karena sudah cukup lama kita tidak bertemu, saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk menyapa rekan-rekan ibu-ibu yang mungkin datang dari gereja yang lain. Ya minimal 5 orang katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini, mari kita sama-sama mau membesarkan nama Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang selalu setia menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama sore hari ini. Aku
PT Alfa Omega untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian yang disampaikan menjadi satu janji kita kepada Tuhan. Kita wanita Bamak mau tetap mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita kembali bangkit berdiri. Saya tetap rindu kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di sore hari ini. Membesarkan nama Tuhan. Menyerukan Dia nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama sore hari ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, Engkau nama di atas segala nama. Kami puji dan tinggikan Engkau Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari sambil bertepuk tangan, katakan nama Yesus. Nama Yesus, haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi sekali, nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan dengan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Mari tetap tinggal di dalam sukacita hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk menerima firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita punya juru selamat yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Di setiap musim hidup kita, dalam segala keadaan yang kita lalui, setiap waktu Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Engkau kami menjadi dibenarkan. Kami orang yang berdosa diangkat menjadi orang yang benar karena pengorbananmu di atas kayu salib. Karena itu Yesus, jangan biarkan kami menukar iman kami dengan hal-hal yang lainnya. Tapi biarlah sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau berbicara dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap wanita yang ada. Biarlah firman-Mu sebentar boleh memberikan kekuatan kepada kami, menjadi rema dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore wanita-wanitanya Allah. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, ya, bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ibu-ibu bahagia diciptakan jadi wanita? Sungguh ibu-ibu bahagia diciptakan jadi wanita. Pernahkah terbersit dalam pikiran ibu-ibu, kenapa ya saya enggak dijadikan pria saja? Pria akan lebih kuat, pria akan berkuasa. Kenapa aku harus jadi wanita? Wanita itu harus tunduk kepada suaminya. Pernah enggak ada yang berpikir demikian? Kalau kita mengerti, kalau kita belum tahu apa tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai wanita, mungkin terbersit seperti ini di dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita tahu, kita sadar apa tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai wanita, maka kita akan merasa bangga. Karena wanita itu spesial. Wanita punya tugas yang mulia yang Tuhan taruh di pundaknya. Apa itu? Kita baca sama-sama Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semuanya? Kejadian 2 ayat 18, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Di awal penciptaan Tuhan menjadikan seorang manusia yaitu Adam. Adam punya tugas untuk mengelola Taman Eden. Bahkan Adam diberikan tugas untuk memberi nama kepada setiap tumbuhan dan hewan yang ada di Taman Eden. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini berarti Tuhan berpikir kalau Adam hanya seorang diri, dia tidak akan mampu menjalankan tugas yang Tuhan bebankan kepada Adam. Tapi karena ada seorang penolong, tugas yang dibebankan kepada Adam itu akan bisa dilaksanakan dengan lebih sempurna. Jadi karena itu Tuhan menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam ketika dia tidur. Perempuan Hawa ini dijadikan penolong yang sepadan buat Adam. Jadi kita mengerti bahwa kita wanita punya peranan yang luar biasa di dalam keluarga. Kita adalah penolong yang sepadan. Tuhan berharap dengan adanya wanita, laki-laki akan menjadi lebih baik. Laki-laki akan menjalankan semua tugasnya dengan lebih sempurna dengan adanya penolong yang sepadan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Wanita itu punya kekuatan pengaruh yang luar biasa. Dia bisa mempengaruhi suaminya menjadi lebih baik, tapi bisa juga mempengaruhi suaminya jadi lebih buruk. Jadi wanita punya kekuatan pengaruh yang luar biasa. Di dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, di balik pria yang sukses, di balik suami yang sukses, ada istri yang bijaksana. Jadi mau jadi apa suami kita nanti tergantung dari kita, bagaimana peranan kita. Apakah kita sudah berfungsi dengan benar sebagai penolong yang sepadan atau belum? Karena dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Rumah ini berbicara tentang keluarga. Perempuan yang bijak akan menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi suami dan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Tetapi perempuan yang bodoh itu meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bodoh akan menggunakan kekuatan pengaruhnya dengan cara yang salah, dengan cara mempengaruhi suaminya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Banyak kita lihat rumah tangga yang hancur karena istri memberikan pengaruh yang buruk kepada suaminya. Istri menuntut suami untuk lebih lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi keinginannya. Sehingga seringkali banyak suami yang melakukan segala cara. Ada yang korupsi, ada yang melakukan perbuatan tercela hanya demi memenuhi kebutuhan istrinya, hanya demi memenuhi keinginan dari istrinya. Itu adalah contoh perempuan yang bodoh. Perempuan yang bodoh ketika suaminya gagal, dia bukannya memberi semangat, tetapi malah mengkritik. Perempuan yang bodoh ketika suaminya yang gagal, dia akan mencaci maki atau bahkan yang lebih parah ada yang meninggalkan suaminya. Perempuan yang seperti ini dikatakan perempuan yang meruntuhkan keluarganya, meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Tapi saat ini kita mengerti apa panggilan kita, apa tugas kita. Tuhan memberikan tugas yang mulia kepada kita untuk menjadi penolong yang sepadan. Karena itu mari kita gunakan kekuatan pengaruh kita untuk mempengaruhi suami di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita menjadi wanita yang bijak, kita akan menopang kepemimpinan suami. Kita akan menjawab kebutuhannya dan kita mengantarkan suami kita menuju kesuksesan. Saya percaya di sini adalah wanita-wanita yang bijak ya, bukan wanita yang bodoh. Tidak ada wanita yang bodoh di sini, semuanya bijak. Karena itu saya percaya ibu-ibu adalah menjadi penolong yang sepadan buat suaminya. Selain menjadi penolong yang sepadan, wanita itu adalah tiang doa ya ibu-ibu. Tiang itu gunanya untuk menyangga sebuah bangunan. Kalau tiang itu lemah, bangunan akan ambruk. Karena itu tiang itu harus kuat supaya bangunan tetap berdiri kokoh. Untuk bisa menjadi tiang doa yang kuat dan penolong yang sepadan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Supaya kita dapat memenuhi panggilan Tuhan, menjalankan tugas yang mulia ini. Yang pertama saya ajak ibu-ibu membuka dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18.
Mazmur 33 ayat 18 mengatakan demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan, untuk bisa menjadi seorang penolong yang sepadan, untuk bisa menjadi tiang doa yang kuat, wanita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dikatakan di sini, orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk melakukan semua perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doanya, lewat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah kita. Dia akan tunjukkan rahasianya kepada kita. Rahasia itu hanya ditunjukkan kepada orang terdekat. Karena itu mari kita mau bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dikatakan di sini Tuhan akan mengajar dia. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Dan ketika kita berbuat salah, Tuhan akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu sangat diperlukan dalam hidup ini, ibu-ibu. Hikmat berbeda dengan kepandaian. Kepandaian bisa didapat dari bangku sekolah. Kepandaian bisa didapat dengan kita belajar. Tetapi hikmat hanya didapat ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita perlu yang namanya hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan di setiap situasi. Ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan yang benar ketika kita menghadapi segala situasi. Kita tidak akan mengambil keputusan yang salah karena hikmat itu ada di dalam diri kita. Dan setiap orang percaya perlu hikmat yang dari Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan kita tidak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi dengan kita. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Dalam segala hal kita mau sertakan Tuhan. Kita minta, memohon kepada Tuhan apapun yang akan kita lakukan. Dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan itu, maka dia akan dimampukan untuk menjadi penolong yang sepadan buat suami. Puji Tuhan. Hal kedua yang diperlukan seorang wanita untuk bisa menjadi penolong yang sepadan dengan suaminya adalah kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi tiang doa yang kuat dan penolong yang sepadan adalah hidup mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu artinya percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta berakar di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya ketika ada masalah kita datang mencari Tuhan, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan setiap hari. Baik ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Percaya adalah satu sikap hati di mana kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah satu tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan karena kita percaya. Jadi mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti bergerak aktif ya, bukan pasif, bukan berdiam diri, berharap nanti semua dapat diselesaikan, mengalir saja berdiam diri. Tetapi mengandalkan Tuhan itu merupakan tindakan aktif dengan melakukan bagian kita. Dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menolong kita dalam menghadapi segala keadaan. Puji Tuhan, itu arti mengandalkan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang mampu menjadi penolong yang sepadan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa menjadi penolong yang sepadan, jadi tiang doa yang kuat. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi untuk bisa menjadi penolong yang sepadan dikatakan di sini, kita harus tunduk kepada suami. Enggak enak ya ibu-ibu. Tunduk kepada suami. Tunduk bukan berarti kita takut. Tunduk bukan berarti kita terpaksa. Tapi tunduk di sini merupakan sikap hati kita yang menghargai, menghormati suami dan mempercayakan kepemimpinan, merelakan kepemimpinan kepada suami. Itu tidak gampang. Terutama wanita-wanita mungkin yang punya penghasilan lebih tinggi dari suaminya. Atau yang punya pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Untuk tunduk ini tidak mudah. Tapi karena ini firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Dan percayalah ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita adalah wanita-wanita yang mampu menjadi penolong yang sepadan buat suami kita. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk bisa menjadi seorang penolong yang sepadan. Untuk bisa menjadi tiang doa yang kuat. Kita harus melakukan firman Tuhan ini.
Yang pertama, ialah kita mau hidup takut akan Tuhan. Karena hikmat itu akan diberikan kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan hikmat ini sangat diperlukan buat setiap kita. Yang kedua, kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau tunduk kepada suami seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai kita menjadi wanita yang berusaha menundukkan suami, ya. Ini kebalikannya. Kalau kita berusaha menundukkan suami, itu tidak akan berhasil dan rumah tangga kita akan kacau. Tapi kalau kita mau dengan rela, dengan rendah hati kita mau tunduk kepada suami, maka rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati. Perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang membangun rumahnya, bukan meruntuhkannya. Puji Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan nanti dengan kasih Kristus, Ibu Yusak saya undang maju ke depan untuk membawakan doa. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh Kita sama-sama bangkit berdiri. hanya kepada Tuhan. Kaum wanita yang hadir sore hari ini diberkati. Secara pribadi saya sangat diberkati. Mari firman Tuhan kita resapi dan kita aplikasikan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh. Amin. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami, yang menjadi sumber hikmat kami, yang menjadi sumber penuntun hidup kami. Bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bangga dan bersyukur Engkau ciptakan kami menjadi wanita, menjadi penolong bagi suami yang kami cintai. Kami ingin memberikan pengaruh yang positif bagi suami yang kami cintai, supaya suami kami menjadi pribadi yang berkenan, takut akan Tuhan. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus, firman Tuhan, berkaryalah penuh atas setiap pribadi kami sebagai wanita yang ada. Mampukan kami untuk menjadi tiang doa. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan apa yang kami punya. Dan mampukan kami sebagai seorang istri untuk tunduk
termasuk kepada suami kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kami kaum wanita. Nanti kami pulang menjadi berkat bagi suami dan anak-anak kami, kepada seluruh keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, berkati makin heran, limpahkan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati rumah tangganya, memberkati usahanya, memberkati kesehatannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami panjatkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Sebelum saya serahkan kepada Bu Titi, saya akan menyampaikan satu pengumuman ya Ibu-Ibu. Nanti tanggal 19 sampai 21 Oktober di tempat ini akan diadakan camp pembinaan wanita bijak. Biasanya camp ini diadakan di Kediri, tetapi kali ini diadakan di Blitar. 3 hari tidak menginap, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Dan kalau ibu-ibu ingin ikut, maka nanti bisa menghubungi saya. Nah, biaya yang dibutuhkan di sini adalah Rp400.000. Dan itu biaya konsumsi, buku materi dan juga PK pembicara. Nanti yang mungkin ingin ikut wanita bijak bisa mengambil formulir ini dan menghubungi saya. Camp ini sangat bermanfaat ya ibu-ibu. Di situ kita digembleng bagaimana kita menjadi wanita yang bijak, sehingga kita bisa berfungsi dengan benar di dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Titi. Puji Tuhan, kita sudah diberkati luar biasa dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberkati pelayanan yang ada di Komisi Wanita Bamak lewat persembahan yang akan kita persembahkan. Mari bertugas, kami persilakan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Luar biasa kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami. Dan saat ini kami siapkan tangan-tangan kami untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di Komisi Wanita Bamak Kota Blitar. Kami percaya semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Sebab itu kami memberi dengan sukacita, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami beri persembahan kami alas doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saben dino wangi gandol
waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Komisi Wanita Bamak. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau saat sore hari ini kita boleh berkumpul kembali ya. Rasanya rindu ya ibu-ibu ya. Sudah berapa tahun kita nggak bertemu karena terhalang dengan COVID. Ya, 3 tahun bahkan 4 tahun ya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Saya yakin ini semua bukan karena kita, tetapi ini semua karena rencana Tuhan yang indah buat kita. Dan saya juga sangat terharu dan senang sekali jikalau pada saat sore hari ini banyak sekali ya di awal persekutuan kita saat ini banyak yang hadir. Saya tadi sempat mengintip absen itu kalau menurut absensi jumlahnya hanya 69. Tetapi kalau saya lihat kehadiran ini sangat lebih daripada absensi ya. Kemungkinan ada yang belum absensi tadi ya. Banyak yang belum absen? Banyak. Atau nanti mungkin lebih baiknya setelah pulang absen ya. Supaya kita akan melihat bagaimana semangat kita selama ini. Ya, puji Tuhan sekali. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdiri di sini tadi dikatakan sebagai ketua kaum wanita Bamak. Ya. Untuk tahun-tahun yang lalu, Ibu Ketua Wanita Bamak siapa? Masih ingat? Ibu Tiur, ya. Ibu Tiur sudah meninggalkan keteladanan yang baik buat kita, sudah memberi keteladanan yang baik buat kita, sudah memotivasi buat kita semua selama kepemimpinan beliau menjadi Ketua Bamak, Ketua Kaum Wanita Bamak Kota. Dan kita saat ini tinggal meneruskannya. Dan mari kita terus semangat untuk meneruskan. Untuk persekutuan ini kita akan semakin semangat lagi. Mungkin bagi gereja-gereja yang belum mengutus atau kaum wanitanya belum bisa hadir pada saat ini, kita akan terus mendukung di dalam doa, bahkan mungkin saling mengingatkan ya. Untuk kita supaya kita akan lebih setia lagi untuk datang mengikuti acara kaum wanita Bamak kita. Supaya kaum wanita Bamak yang ada di Blitar ini semakin hari semakin menjadi wanita-wanita yang hebat di hadapan Tuhan. Ya, saya atas nama Ketua Wanita Bamak yang ada di Kota Blitar ini mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah Bapak Gembala setempat, Bapak Hipermaniku yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita semua bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dengan kemurahan hati Bapak Gembala beserta jemaat yang ada di tempat ini, saya yakin Tuhan yang akan memperhitungkan semuanya. Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi untuk gereja di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ketua Bamak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tentunya kita yang hadir semua diberkati oleh firman Tuhan tadi Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi.
Dan sekali lagi atas nama pengurus wanita Bamak mengucapkan terima kasih banyak Ibu yang sudah memberkati kita semua yang hadir dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para gembala, ibu-ibu gembala yang sudah mendukung, yang sudah mengirimkan jemaatnya atau ibu-ibunya untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk kita bersekutu. Dan sekali lagi, biarlah kita semakin setia. Gereja-gereja yang belum mengirimkan atau yang belum datang ibu-ibunya untuk bersekutu, untuk bulan-bulan berikutnya semuanya akan boleh berkumpul bersama-sama supaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Ya, baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ibu-ibu juga ingin tahu ya, siapa pengurus Bamak yang baru. Ya, siapa pengurus Bamak yang baru yang sudah terbentuk ini. Maka saya akan mengundang kepada para pengurus Bamak, pengurus kaum wanita Bamak, pengurus kaum wanita Bamak yang baru, dari komisi wanita Bamak. Ya. Pada tanggal 25 Agustus 2023 terbentuklah kepengurusan Komisi Wanita Bamak periode tahun 2023 sampai 2028. Sebagai ketua saya sendiri, Titik Sriani dari Gereja GKIN. Wakilnya, Wakil Komisi Wanita Bamak yaitu Ibu Getruida Wongso. Saya mohon untuk maju ke depan. Dari GKA Salom. Sekretaris 1 Ibu Debbie dari Gereja Baptis. Sekretaris 2 Ibu Wiji dari GKI. Bendahara 1 Ibu Susana dari GBDI Theophilus. Bendahara 2 Ibu Duma dari GPIB. Humas 1 Ibu Deborah dari GPT Alpha Omega. Humas 2 Ibu Yayu dari Gereja Yakin. Tidak hadir. Ibu Yayu dari Gereja Yakin tidak hadir. Ya. Ya, tidak hadir ya. Ya. Ibu-ibu, inilah wajah-wajah dari pengurus Komisi Wanita Bamak periode 2023 sampai 2028. Ini wajah-wajah baru, tapi juga ada
ada stok lama ya. Wajah baru stok lama, termasuk saya dan Ibu Debbie ya. Ya, puji nama Tuhan. Inilah yang Tuhan percayakan sebagai pengurus Komisi Bamak kaum wanita yang ada di Blitar ini. Kita terus berdoa supaya pengurus yang ada ini senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memajukan wanita-wanita Bamak yang ada di Blitar ini. Dan wanita-wanita Bamak yang ada di Blitar ini semakin menjadi wanita yang memiliki hikmat dari Tuhan, semakin cinta dan mengasihi Tuhan, dan semakin menjadi wanita yang menjadi berkat bagi semua orang. Inilah wajah-wajah baru. Semua sudah mungkin bisa diingat-ingat nanti kalau bisa ketemu di mana-mana ya. Saya mohon maaf kadang-kadang saya juga ketemu ibu-ibu mungkin di pasar saya juga lupa dengan ibu-ibu semua. Jadi kalau ketemu saya lupa disapa saja ya. Ya, wah Bu Ketua Komisi Bamak yang baru ini kok sombong ya, ketemu saya nggak mau nyapa. Nah ini adalah pengurus-pengurus baru kita pada saat ini. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan yang selanjutnya, kita akan menunggu berita ya ibu-ibu. Jadi kami mau mengadakan rapat kembali untuk di era tahun 2024 ini kami akan rapat kembali kapan ya. Kita nanti beritanya akan menyusul. Tapi yang pasti acara persekutuan ini sudah dimulai hari ini dan kita akan terus maju bersama-sama ya supaya wanita-wanita Bamak yang ada di Kota Blitar ini sungguh-sungguh semakin setia dan mengasihi Tuhan. Baik, saya mohon untuk singer maju ke depan. Kita akan pujikan doa Yabes dan saya mohon dengan hormat nanti Bapak Ketua Bamak kita yang akan memberkati kita lewat doa berkat pada saat sore hari ini. Berlimpah-limpah
Komisi Wanita Bamak Kota Blitar, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih kemurahan-Mu akan terus Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Apa yang sudah kami kerjakan lewat ibadah sore hari ini, biarlah Engkau dipermuliakan. Dan kami semua warga wanita yang ada di Kota Blitar dalam komunitas wanita Bamak Kota Blitar, kami menjadi wanita yang bijak, wanita yang diberkati, wanita yang menjadi berkat. Sehingga keberadaan kami baik di keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, di masyarakat, di dunia kerja, di gereja, kami boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai Ibu Titik dan kawan-kawan dalam Tuhan kepengurusan Komisi Wanita Bamak Kota Blitar. Engkau memberkati setiap program kerja yang tidak dikerjakan di tahun-tahun depan Tuhan. Engkau menolong sehingga memungkinkan kami wanita di komunitas Bamak Kota Blitar, kami boleh bersekutu bersama-sama dan di atas semua nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Memberkati gereja setempat yang sudah menyediakan tempat fasilitas yang ada sehingga kami boleh beribadah sore hari ini. Dan kalau sebentar kami pulang, mari Tuhan Kau juga lindungi, sertai kami Tuhan dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akan pulang menerima berkat. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus boleh tinggal menyertai hidupmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai setiap tugas-tugas pekerjaan dan pelayananmu. Mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan pulang bersama menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.